SMA biasanya memang berupa deskripsi gitu. Sebentar Pak, yang cek apa empatnya tadi Pak? Empatnya tadi saya belum ngecek Pak. Memaparkan, mendiskusikan. Mendiskusikan itu masuk di P berapa Pak? Karena beda ya antara kalau kita prakteknya adalah fisik ya. Dengan ini kan masuknya kan sebenarnya teori gitu kalau kita masuknya di kesehatan. Hmm? Terus kalau memaparkan itu masuk di mana? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Kalau saya ya, ini kalau saya tidak tahu untuk yang lain karena kalau teori ini kan berarti kita menyesuaikan dengan mata pelajaran yang di situ mata pelajaran yang dia kan tidak mengandung fisik ya, misalnya seperti di bahasa Indonesia atau di mana gitu kan, itu pasti akan berbeda, Pak. Nah, tetapi kalau nanti kita masuknya adalah kepada gerak, nah kita harus menyesuaikan gitu loh. Uh, Kata kerja operasional yang digunakan kalau saya sih masuknya di P yang itu ya mendemonstrasikan, melakukan karena itu identiknya dengan keterampilan itu gitu loh. Kalau kita apa namanya apa ya kalau di P itu ada menggunakan ada gitu kok sepertinya apa ya atau yang lain gitu di tingkatannya P yang atas itu tidak sesuai gitu kalau dengan geraknya gitu. Mengkonstruksi ada yang gitu juga kan ya kalau mengkonstruksi ya bangunan nanti itu gerak dikonstruksi bagaimana ketika mengkonstruksi gerak gitu loh Pak ya itu ya Pak Adit. Oke. P3 yang mana memaparkan hah mendiskusikan memaparkan tadi mendiskusikan dulu atau memaparkan sih Pak urutannya Pak mestinya kalau kegiatan itu loh ya berarti dirubah kan oke urutan gitu jadi oke silahkan kalau ada yang mau komentar enggak apa-apa kita sama-sama belajar ya oke materinya nanti disesuaikan ya Pak ya oke nah ini ciri-ciri anak sehat tapi itu perkembangan fisik sekunder dan mental kan jadi bingung yang membaca itu bukan keliru saya tidak menyalahkan gitu tetapi ketika kita dilihat gitu IPK-nya gitu dan itu dari materinya enggak kurang sesuai gitu kira-kira bingung enggak yang membaca Loh, Bapak bingung apalagi yang lainnya loh. Sebentar, okay. Bu. Lanjut masih di tujuan, saya mau bertanya Ibu. Oke, silakan.
apakah wajib Ibu memasukkan PPK di tujuan Ibu? Soalnya saya lihat referensi-referensi yang ada sekarang Bu, tujuan belajar itu kan ada PPK-nya Bu. Apakah wajib atau tidak? Terima kasih. Oke. Nah, ini yang perlu saya sebenarnya sudah pernah saya singgung ya. Ketika kita memasukkan PPK, oke, perlu itu dimasukkan. Ketika ini adalah yang dimasukkan PPK-nya di SMP ya, saya bicara SMP, itu di bawah tujuan itu dengan mengimplementasikan apa kira-kira PPK yang akan masuk di situ, kerjasamakah, disiplinkah, percaya dirikah. Nah, itu masuk di bawah Pak. Ya, setelah tujuan paling bawah itu ada. Nah, kalau SD itu di mana meletakkan PPK-nya? Di keterampilan. Disertai dengan sikap apa itu di keterampilan. Kalau SMK, SMA di mana kira-kira meletakkan PPK-nya? Karena SMA, SMK itu untuk tujuan itu kan biasanya berupa deskripsi, itu langsung menyatu di situ. Gitu. Itu ya Pak Hasan ya. Ya, jadi nanti ditambah ya Pak Arif ini juga belum Itulah ada. saya tadi Nah, bingung Bu, ini kan loh. saya lihat referensi kan ada PPK-nya, ini tidak ada kan, saya tanyakan. Ya, terima kasih. Ini ada sih penuh tanggung jawab, ini ada, tetapi punyanya Pak Arif langsung masuk di situ. Yang belum ada ini D-nya. Nah, D-nya degree-nya belum ada gitu. Ya. Belum kelihatan. Ini masih metode loh ya. Bawahnya belum ada loh, belum kelihatan. Belum. Oke. Itu memang modul PJOK gitu Pak ya, bukan buku guru atau buku siswa gitu ya. Modul ya memang. Kok jadi LKS? Enggak, sumber belajarnya ini loh, Satrion Jati Waskito ini loh. Modul itu. Enggak, kan harus ditulis. Judulnya apa, ya kan? Kemudian itu penerbitnya siapa, mestinya kan seperti itu. BSE itu kan biasanya buku toh Pak. Kan bukan modul kan? Nah, kalau kita buat misalnya modul atau bahan ajar, berarti ada lagi selain yang digunakan tadi. Satria tadi berarti ada lagi. Jangan LKS ya Pak ya. Bapak nyusunnya LKPD kok jadi LKS? Lah iya, tapi kan sekarang yang buat kan gurunya kan jadi LKPD tuh. Penyebutannya saja sih sebenarnya kan sama saja, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik gitu kan. Oke, dan itu memang juga termasuk sumber belajar. Pak Arif, untuk sumber belajar yang video di YouTube itu ada nggak sumbernya? Namanya ada nggak? Iya, judulnya ada nggak? Ya judulnya juga. Iya.
Tulisannya PPK itu besar semua loh Pak Arif. Ya oke, terus bawah. Belum ada loh ya. Kurang ke bawah. Kurang ke bawah. Ini masih menyiapkan fisik dan psikis. Oke. Ya, terus? Pak, Pak Arif, belum sampai di situ ya Pak? Yang oke. Pak Arif kok grodakan itu kenapa itu? Jangan emosi Pak Arif. Ini sampai ke problem statement. Nah, ini oke. Ini mungkin masukan saya saja gitu. Oke lah, Pak Arif ini pasti referensinya adalah dari RPP yang sudah dibagikan di kelompok MGMB. Betul Pak Arif? Nah, oke. Boleh ya, kita boleh itu sebagai referensi. Tetapi ya, kita harus paham maksudnya itu apa. Misal, ini ya, misalnya saja materi dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang diamati mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Maksudnya apa itu? Hipotesis yang seperti apa? Oke, maksud saya tuh gini, kita tidak perlu terlalu bertele-tele gitu loh. Tetapi kita itu fokus apa sih yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh peserta didik. Tujuan kita untuk apa sih gitu loh. Ya.
Tidak usah banyak uraian, tetapi ini loh kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Gitu. Saya tidak menyalahkan, cuman kan kita harus paham gitu ya. Intinya dari apa yang diberikan atau yang diinstruksikan ke siswa itu apa? Gitu. Ya, Pak? Oke. Terus lanjut. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak gambar atau video sih? Coba atas tadi, coba atas. Video dan gambar. Tadi gambar itu dimasukkan di medianya enggak? Loh, saya hanya tanya gitu loh. Kan saya hanya tanya, ngecek saja gitu. Karena gambar tidak ada di media, tiba-tiba di dalamnya ada gambar gitu. Kapan ngasih gambarnya? Buku buku mana? Karena Bapak enggak nyebut LKPD sama sekali loh ya di sini. Loh. Nah, maksud saya itu begini ya. Oke, maksud saya begini, mungkin untuk yang lain juga. Ketika kita menyusun LKPD itu dimanfaatkannya di mana? Ya, seperti kemarin Pak Hasan. Nah, oke, nanti setelah mereka mengamati itu akan dimasukkan ke LKPD. Oke, berarti LKPD itu ada digunakan di situ gitu. Oh, nanti ada LKPD lagi apa? LKPD itu mungkin bisa digunakan untuk penilaian proses. Kenapa? Karena penilaian proses itu akan dinilai juga. Penilaian proses yang seperti apa? Bagaimana ketika mereka melakukan, kemudian temannya itu mengamati, mereka melakukan penalaran di situ, itu sudah termasuk penilaian proses. Gitu loh. Jadi dibedakan antara LKPD dengan apa? Dengan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu adanya di mana? Instrumen penilaian. Itu kalau kemarin ditanyakan oleh Pak Hasan gitu kan? Itu. Lanjut Pak. Ini mengklasifikasi gitu Pak. Nah, ini kan, lah ya, nah ya kalau ciri-ciri anak sehat terus tiba-tiba disuruh untuk mengklasifikasikan perkembangan tubuh remaja meliputi perubahan fisik sekunder mental dari apa kira-kira? Ini saya ngikut Bu Septiana loh ya, karena kemarin saya diminta untuk itu loh ya. Siap Bu. Pak, sebentar Pak, yang atas. Peserta dan guru secara bersama-sama membahas soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Soal yang mana? Loh, kok keliru? Loh, saya nggak tahu loh. Saya hanya membaca loh ya. Orang mengkritisi itu kan lebih mudah kan daripada yang mengerjakan kan? Nah ini misalnya berpikir induktif dan deduktif. Kira-kira peserta didik paham nggak gitu? Kira-kira semua guru paham nggak misalnya berpikir deduktif dan induktif gitu? Apa sih Pak Arif? Berpikir induktif dan deduktif itu apa sih Pak Arif?
Hmm. Apa lo saya tanya kok? Hah? Yang apa? Terus? Heeh, terus kesimpulan itu kan deduktif induktif itu jadi satu atau berbeda-beda sih Pak Arif? Deduktif dan induktif itu loh, saya tidak mengadili, saya hanya bertanya. Sebenarnya pokoknya di mana gitu loh. Sebenarnya kan Bapak maksudnya adalah bagaimana menguraikan itu kemudian sampai mereka menyimpulkan. Kan saya hanya tanya gitu. Nah, karena seperti paragraf itu ya kita nyimpulkan itu kan apa yang kita gunakan deduktif kah atau induktif kah? Kita milihnya salah satu. Ketika itu dua-duanya itu yang saya pertanyakan. Dan kita harus paham apa yang kita tulis kan? Maksudnya apa kira-kira? Saya tidak mengadili, Pak. Saya hanya bertanya. Loh, bukan keliru. Saya tidak menyalahkan. Kenapa, Pak? Tenang, Pak Arif. Tenang. Nah, ini ada laporan hasil pengamatan secara tertulis. Ini di mana, Pak? Mereka menuliskannya. Terus? Itu masuknya di mana? Ada sendirikah formatnya? Atau dimasukkan di LKPD? Mana? Saya, saya kan hanya tanya Pak Arif. Oke, silahkan lanjut. Ada pengamen. Rumah sudah ditutup tapi tetap aja ngamen di depan. Langganan sepertinya, Pak. Oke, silahkan, Pak. Atas dulu, jangan terlalu cepat. Nah, kupas tuntas itu jangan cepat-cepat, Pak. Slow saja, Pak. Nah, yang mengagendakan pekerjaan rumah itu guru atau siswa? Peserta didik ataukah gurunya? Itu kok peserta didik? Itu kok peserta didik? Duh, mengagendakan proyek itu peserta didik atau guru? Hah? Mengagendakan loh Pak.
Oke, saya paham maksudnya. Pasti mereka disuruh untuk mengerjakan PR atau project gitu kan. Nah, ini bunyinya itu mengagendakan itu loh. Berarti kan menjadwalkan di situ. Siswa jadwalkan sendiri gitu. Oh, nanti saya buat PR ini gitu. Saya buat project ini gitu. Gini aja Pak Arif, slow saja, slow. Ya, oke. Peserta tidak apa yang mereka lakukan? Meresum. Oke, meresum. Itu saja. Ini kegiatan penutup. Nah, ketika di situ ada agenda untuk membuat PR ataupun mengerjakan proyek, itu maksudnya di guru. Itu adalah tindak lanjut. Ya, Pak. Itu, Pak. Nah, itu di mana letaknya ya setelah memberikan penghargaan? Ya setelah penghargaan, Pak. Karena apa? Pemberian tindak lanjut itu selalu ditanyakan. Itu masuk ke poin penilaian. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan? Nah, apa guru di situ? Oh, mengagendakan pekerjaan rumah dan proyek misalnya. Ya, itu Pak. Masuknya di guru. Kalau apa? Kalau apa Pak? Refleksi itu di kegiatan penutup. Tindak lanjut itu apa sih Pak? Tindak lanjut kan apa yang akan dilakukan siswa setelahnya itu kan, setelah proses pembelajaran. Ya kan, apa yang akan dilakukan? Jangan panjang-panjang Pak, di bawah itu loh, yang titiknya itu loh, poinnya itu loh. Nah, gitu di situ aja. Nggak usah di bawahnya lagi, kan masuk di penutup. Hmm? Ini loh Pak, mereka pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Nah, tadi PR Pak, dan project. PR itu diberikannya kapan sih? PR loh, PR itu apa Pak? Nah iya, terus mereka itu project yang mereka kerjakan itu apa? Nah itu loh. Nah iya. Kan resume itu tau mungkin yang dimaksud Pak, bukan? Penyimpulannya mana? Penyimpulannya belum ada loh Pak di sini Pak. Mestinya penyimpulan itu ada di mana? Kegiatan penutup kan, menyimpulkan di situ. Okay. Menyelesaikan uji. Coba lihat dulu ini. Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja. Berarti apa yang mereka akan kerjakan? LKPD kah? Jangan iya Pak, lah Bapak iya terus. Oke, bawah. Pak Azhar ini sudah ketiduran mungkin. Ya Pak Azhar. Nah ini mungkin lebih diperjelas ya Pak ya. Mengerjakan proyek itu proyek di mana gitu loh. Apa di LKPD itu atau bagaimana itu? Kenapa? Karena di LKPD pun sebenarnya juga ada di situ kan paraf gitu ya. Oke.
Yang ketiga nanti ditambah yang tidak lanjut tadi Pak ya. Yang kegiatan yang guru ya, yang ketiga diberikan tindak lanjut tadi. Oke. Tes lisan juga dipakai Pak. Tanya jawab di. Karena ini di teknik penilaian, ketika tes lisan itu harus ada rubriknya loh Pak. Di instrumen nanti. Sudah buat instrumennya kah? Enggak. IC-nya mana? Mbak nulis di situ di IC. Ya sudah, nanti sesuaikan saja gitu sih kalau saya sih. Oke, saya tanya. Proyek. Ya, kenapa di sini kok penilaian kompetensi keterampilan ada proyek, pengamatan, wawancara? Teknik penilaian untuk keterampilan itu apa saja sih Pak Arif? Terus? Hmm. 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 Terus? Ada produk ya. Kenapa ini ada proyek, koma, pengamatan, wawancara? Ini loh saya tanyakan. Nah, kita harus bisa membedakan Pak ya, mungkin proyek itu ya. Tolong dicek lagi di bawahnya gitu. Mempelajari buku teks sumber lain tentang materi pokok, menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok. Ya. Mempelajari itu termasuk proyek. Proyek itu kan berarti itu ada sesuatu yang mereka itu harus kerjakan. Ya, portofolionya apa, Pak? Terus kalau proyeknya apa? Loh, saya hanya tanya, Pak. Hah? Coba ke bawah. Oke, saya paham Pak Arif ini dapat sumber dari mana ini. Saya paham gitu. Isinya saya sudah hafal ini. Ya. Oke, Bapak Ibu boleh itu sebagai acuan. Tetapi mana yang itu adalah pekerjaan dari Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu paham apa yang ditulis di situ? Bukan ketika kita ngambil ya sudah kita pakai, tetapi kita sebenarnya kurang paham apa yang ada di situ. Gitu loh. Apa yang sebenarnya kita pahami ya itu yang kita gunakan. Jangan yang tidak kita pahami kemudian itu kita gunakan. Kenapa? Yang akan melaksanakan proses pembelajaran siapa? Apakah orang lain? Bukan. Tapi siapa? Bapak Ibu sendiri. Ketika kita tidak paham dengan apa yang kita tulis, jalan enggak kira-kira prosesnya? Enggak. Ya, kenapa? Karena begini, kalau saya enggak tahu yang lain gitu. Ketika saya menilai itu adalah di uji kompre,
uji komprehensif yang itu persiapan untuk PPL. Itu kan selalu bagaimana sih penampilan yang ditampilkan itu. Bagaimana kesesuaian antara tampilan dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Ketika misalnya tampilan dengan rencana yang sudah dibuat itu tidak sinkron, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kebingungan Ibu. Loh, bukan kebingungan kalau saya ya. Saya pernah seperti itu. Kenapa? Apa yang ditulis ya sama. Dia ngambilnya dari mana? Ini saya ngambil dari MGMP, Bu. Saya tanya, Bapak enggak buat ya? Iya. Jujur kan dia? Oke, jujur, saya menghargai jujurnya. Tapi apa yang saya sampaikan? Bapak ngulang saja setelah ini. Ya. Kenapa? Karena apa yang ditampilkan dengan apa yang ada di rencana di RPP itu enggak sinkron. Itu loh, Pak. Nah, makanya bagaimanapun kalau memang kita itu gunakan itu adalah dari MGMP, paling tidak ada tulisan kita yang memang yang nanti akan kita lakukan. Ya. Jangan kita plek tapi itu nanti tidak kita lakukan. Itu Pak Arif. Ya. Oke, saya tidak menyalahkan Anda, saya hanya memberi masukan. Kan apa yang Bapak tulis kan harus dapat dipertanggungjawabkan toh. Oke. Ya, oke. Pak, instrumen penilaian itu memang Bapak berapa kali pertemuan sih? Kok pertemuan pertama terlampir gitu? Ada A-nya, B-nya ada enggak ini? Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, oke, enggak apa-apa. Semangat. Gitu toh, Pak. Oke, ke bawah lagi, Pak. Loh, ini waktunya sudah mau habis sih, Bu Septi. Enggak, belum. Oke, silakan ke bawah lagi, Pak. Berarti Pak Arif ini masih dapat untuk RPP-nya saja kah? Atau mungkin sudah? Atau mungkin sudah ya? Oke, terus ke bawah. Terus hanya yang dipresentasikan RPP saja kan? Iya. Ini belum kan? Oke, belum terus. Terus ya oke. Berarti kan untuk bahan ajarnya LKPD-nya belum ya? Oke ya, Pak Arif. Oke Pak Arif. Semangat ya Pak Arif ya. Masukkan saja gitu. Oke. Nanti gini, aduh, ini tambah pusing gitu. Iya Pak ya. Gradasi itu harus ada.
Oke, baik. Terima kasih Pak Arif untuk presentasinya malam ini. Jadi nanti untuk masukan ya bagi yang lain juga. Bahwa memang ketika kita menulis itu ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis. Gitu aja sih. Gitu. Saya tidak menyalahkan, di sini tidak ada salah menyalahkan gitu. Tetapi di sini hanya memberikan masukan. Karena seperti kemarin kalau saya sampaikan bagaimana ketika kita itu merumuskan mulai dari awal pemilihan kadin sampai bagaimana kita itu merumuskan IPK, kita merumuskan tujuan sampai kepada kegiatan pembelajaran kan harus sinkron. Sama yang terakhir adalah nanti di instrumen gitu. Karena instrumennya Pak Arif belum ada maka saya belum bisa untuk memberikan masukan di instrumennya. Ya, tetapi yang saya beri masukan tadi adalah masih di RPP gitu. Itu ya Pak Arif ya. Jangan sampai antara RPP dengan LKPD misalnya itu sudah tidak sinkron. Gitu. Karena kadang-kadang ada yang seperti itu. IPK-nya tidak sesuai. Gitu. Padahal kan itu adalah satu kesatuan. Gitu. Ya. Oke, silakan yang selanjutnya Bu Septiana. Atau ada yang perlu didiskusikan mungkin sebelum Bu Septiana? Silahkan, sudah ngantuk ini Pak Hasan juga ngantuk. Ya, Ibu. Banyak berjemur ya tadi, Ibu. Banyak berjemur. Ya, silakan Bu Septi. Oke, baik. Terima kasih Bu Farida. Saya akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran yang saya buat. Untuk intensinya di SMP saya sendiri yaitu SMP 1 Semen, mata pelajaran PJOK kelas 7 semester 1 materi pokoknya pencak silat. Pada KI-nya saya memasukkan untuk KI yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, dan terdiri. Yang ketiga memahami dan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menguji secara kreatif. Masuk pada KD dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya mengambil KD 3.4 yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Yang indikator pencapaian kompetensi saya mengambil 3.41 menjelaskan variasi kombinasi rangkaian pola gerak 1. Yang kedua yaitu 3.4.2 yaitu menjelaskan variasi dan kombinasi rangkaian pola gerak 2. Untuk kompetensi dasarnya yang kedua saya mengambil 4.4 yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Indikatornya saya mengambil 4.4.1 mempraktikkan variasi. Yang kedua 4.4.2 mempraktikkan variasi dan kombinasi rangkaian pola gerak 2. Nilai karakter yang ada dalam KD tersebut yaitu religius, kerja keras, kerjasama, dan kejujuran. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi rangkaian pola gerak 1. Dan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi rangkaian pola gerak 2. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran tersebut, siswa dapat mempraktikkan. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, siswa dapat mempraktikkan rangkaian pola gerak 2. Materi pembelajarannya yaitu variasi dan kombinasi rangkaian pola gerak 1 yaitu meliputi sikap pencaksilat, sikap pasang, hadap kiri depan, hindaran samping kanan, tangkisan kiri, hindaran belakang kanan, dan gamparan kanan. Yang kedua, variasi dan kombinasi rangkaian pola gerak 2, sikap pencaksilat, pasang hadap kiri depan, hindaran samping kanan, tangkisan, hindaran belakang kanan kiri, dan circle kanan. Untuk metode pembelajaran, pendekatan dan model pembelajarannya, metodenya saya menggunakan inquiry atau discovery learning. Yang kedua, pendekatan pembelajaran saya menggunakan scientific. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan
PBL. Untuk media dan alatnya sendiri, saya menggunakan media pembelajaran gambar tentang bela diri pencaksilat, yang kedua video tentang bela diri pencaksilat. Saya paparkan link sebagai berikut. Untuk alatnya sendiri ada akun Fluid Stopwatch. Untuk sumber belajarnya sendiri saya menggunakan e-book PJOK pegangan siswa. Yang kedua saya menggunakan buku guru. Yang ketiga video tentang materi pembelajaran PJOK. Untuk langkah-langkahnya, masuk pada pendahuluan, siswa dan guru melakukan berdoa terlebih dahulu, siswa mengucapkan salam khas sekolah. Yang ketiga, guru menanyakan kondisi keadaan siswa. Yang keempat, guru menyampaikan indikator kompetensi yang harus dikuasai. Yang kelima, guru menyampaikan teknik penilaian untuk kompetensi yang harus dikuasai, baik kompetensi sikap, spiritual, dengan observasi dalam bentuk jurnal, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Untuk tahap 2-nya, yaitu masuk pada perencanaan. Masuk pada kegiatan inti, yang pertama yaitu siswa menyaksikan video tentang seni bela diri Pancasila yang tadi di atas. Untuk yang kedua, untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya melakukan pertanyaan untuk siswa, apakah manfaat jika kita memiliki kemampuan bela diri seperti observasi awal. Nah, di sini masuk pada tahap 2, masuk pada perencanaan. Yang pertama, siswa diberikan tugas latihan merangkai gerak kombinasi variasi pencaksilat pola 1. Yang kedua, menganalisis menggunakan teknik analisis dengan membaca buku siswa, yaitu menggunakan buku pegangan siswa. Yang ketiga, siswa membawa ballpoint berkas untuk pengamatannya. Masuk pada tahap 3, yaitu melakukan percobaan pengumpulan data hasil pengamatan. Masuk pada penganalisis data. Untuk pemanasannya sendiri, siswa melakukan stretching. Di sini saya membuat permainan. Masuk pada permainan 3 berlian. Untuk metodenya saya menggunakan metode resiprokal, yaitu guru membagi siswa menjadi 3 kelompok dan dipimpin oleh seorang siswa. Guru menugaskan siswa untuk melakukan pola gerak 1, guru memberikan lembar kerja 1 tentang pola 1, dan seterusnya. Jika siswa mengalami kesulitan, guru mencari informasi di buku siswa dan buku guru ataupun bertanya langsung pada guru. Nah, di sini saya menggunakan gambar pola. Ada sikap pencaksilatnya, sikap pasang, ada hindaran, ada tangkisan kiri, kanan, hindaran belakang, dan gambaran. Masuk pada tahap 4, yaitu dari data yang diperoleh dan mencermati kembali atau mengasosiasi. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan hasil pembelajaran dan latihan di depan kelas. Masuk pada tahap 5, yaitu penerapan dan tindak lanjutnya. Di sini siswa melakukan gerakan lempar tangkap bola. Udah saya edit ini, Bu. Makanya kok. Ya, Bu. Lempar tangkap bola, ya, Bu. Ya, untuk tahap 5 di sini siswa melakukan gerakan kombinasi, Bu. Nanti saya ganti, Bu. Kombinasi. Baik, saya lanjut ya, Bu. Untuk penutupannya, guru melakukan tanya jawab dengan siswa, yaitu melakukan pendinginan dan guru menginformasikan materi minggu depan. Untuk pertemuan duanya sama, Bu, sama pemberian pola gerak 1 dan pola gerak 2, karena saya membuatnya langsung untuk 2 pertemuan. Masuk pada penilaian hasil pembelajaran.
untuk teknik Sudah? penilaiannya. Ya, Belum. Bu. Saya masuk pada teknik penilaiannya. Di sini untuk ada penilaian sikap, ada ya penilaian sikap spiritual, sosial, dan untuk pengetahuannya dan keterampilan. Untuk pembelajaran remedialnya, saya menggunakan pemanfaatan tutor sebaya melalui pembelajaran kelompok. Yang ketiga, pembelajaran pengayaannya mencari artikel Ini kok pemasaran. pembelajaran jasmani? Iya, Bu. Kok berkaitan dengan keburan jasmani? Ini Bu. Copy paste yang kemarin belum untuk pembelajaran remedialnya. Ini untuk yang penilaiannya itu saya copy paste yang kemarin belum saya edit. Kurang teliti ini editnya, Bu. Sudah, Bu? Oke. Atas lagi. Silahkan, mungkin sebelum saya ada yang mau mengkritisi gitu sebelum saya loh ya. Silahkan gitu. Pak Arif tadi, waduh saya tadi sudah kok ini Bu Septiana kok diam-diam saja karena belum gitu ya. Ya. Silahkan kalau ada yang mau mengkritisi dulu gitu, silahkan. Mungkin di tujuan pelajarannya masih C1, C2 ya. Bu ya masih menjelaskan C1. C1 ya. Jadi yang hostnya belum muncul seperti yang punya saya yang kemarin. Hostnya belum muncul. Siapa? Host siapa ya? Kurang host. Oke, ada lagi selain Pak Hasan? Atas Bu? Model. Oke. Kan harus apa namanya? Harus jeli, Pak ya. Iya. Mulai sekarang harus jeli mengamati ya. Ini ya, Pak ya. Oke, atas. Oh iya Pak ya. Jadi discover inquiry. Model. Nah, inquiry discovery itu masuknya di model. Nah, ketika metode apa tadi Bu Septiana sudah memasukkan di situ resiprokal gitu. Resiprokal itu masuk metode. Masuk metode ya, Bu. Ya. Nah, modelnya apa? Kita cek saja gitu. Kita cek saja model pembelajaran yang digunakan apa? Sintaknya tadi apa kira-kira bunyinya? Kira-kira sintak itu ada di sintak model pembelajaran apa? Gitu. Ya. Oke, atas dulu Bu, ini nanti tak komentar lagi. Siap. Oke. Di KD ini adalah variasi dan kombinasi. Ya. Kalau saya lihat di sini, ini kan memang masih C2 semua kan? C3, C4-nya enggak ada gitu. Ya. Sikap pencak, menjelaskan. Sikap pencak itu atau kuda-kuda sih, Bu? Kenapa, Bu? Sikap pencak atau kuda-kuda ya? Sikap pencak silat, Bu. Kalau kuda-kuda itu kuda-kuda. Saya mengambilnya sikap pencak silat. Jadi sikap pasang mungkin, Bu. Sikap pasang. Nah, ya, sikap pasang, Bu. Kalau ini kan menjelaskan gitu. Mungkin ya. Apakah hanya itu atau mungkin bisa misalnya mereka disuruh untuk mengurutkan gitu. Ini memang nanti 2 kali pertemuan ya? Iya, untuk 2 JP. Iya, Bu, benar nggak? Karena memang saya ini kan memang mengambil RPP yang dulu buat PPL itu dibuat 2 JP 2 kali pertemuan seperti itu, Bu. Karena kalau dilihat kan
ini masih belum ada HOTS-nya ya, karena ini menyesuaikan dengan kunci gitu, indikator kunci. Oke, kalau variasi kombinasi saya rasa sudah sesuai ya, karena misalnya di situ kan variasinya sudah ada, misalnya pasang hadap kiri depan gitu, samping kanan gitu, itu sudah seperti itu gitu. Tapi ketika kita misalnya memasukkan di situ untuk menuju ke HOTS-nya, paling tidak ada C3-nya. Kalau ini kan masih C2, itu ditaruh di mana kira-kira? Itu sih. Iya Bu, siap. Ya itu, kemudian bawah lagi. Nah, karakter itu adanya setelah tujuan ya. Karakter Itu setelah tujuan. Oh iya, iya Bu. Oke. Tujuan pembelajaran. Degree-nya apa kira-kira ini? Degree-nya belum ada. Degree-nya belum ada ya? Iya Bu. Nah, kalau dilihat ini C-nya ada 2 Bu. Ini mungkin yang tadi juga dikritisi oleh Pak Arif gitu. Melalui inquiry atau discovery, ini model atau apa gitu. Karena kalau dilihat tadi modelnya di situ adalah problem based learning gitu. Ya, kira-kira nyambung nggak? Kalau kita lihat gitu, C-nya ada berapa C-nya? C-nya ada 2. C-nya ada 2. Ya, setelah, nah, berarti double kan? Coba ke atas lagi, coba ke atas lagi, coba. Nah, ke atas. Melalui inquiry, misalnya dapat setelah loh ya. Saya hanya membaca ini ya. Melalui inquiry atau discovery learning, peserta tadi dapat setelah mengamati video. Ini seperti itu ya, kalau kita mengartikan gitu ya. Melalui inquiry atau discovery learning, peserta dapat setelah mengamati. Bunyinya akan seperti itu ya. Berarti apa? C-nya ada 2. Misalnya kalau melalui inquiry, tadi nggak tahu inquiry atau yang dibuat sintaksnya tadi inquiry atau discovery gitu. Inquiry atau problem based learning ya, karena kalau ditulis di situ tadi problem based learning di modelnya gitu. Makanya perlu dicek kembali kira-kira mana sih yang digunakan, inquiry atau problem based learning. Gitu ya Bu Septiana. Nah, misalnya melalui inquiry atau discovery learning dan pengamatan video pembelajaran peserta tidak dapat. Ini juga setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi. Nah, ini mungkin C-nya lebih di mana sih yang sebenarnya akan digunakan gitu loh. Ya, kalau D-nya ini belum ada. Degree-nya belum ada. Ada belum, Pak? Kira-kira, Pak? Pak Taufik sudah ada degree-nya belum, Pak Taufik ini, Pak Taufik? Pak Taufik. Pak Taufik. Ya, Bu. Ada enggak? Degree-nya sudah ada belum? Kalau siswa dapat. Mana? Oke. Ya. Degree-nya belum. Degree itu apa sih, Pak? Ya. Derajat ketercapaian. Ya. Ketercapaian tujuan. Nah, misalnya ini nomor 2 juga. Setelah mengamati video pembelajaran dan saya dapat menjelaskan, terus setelah itu menjelaskan cara melakukan. Nah, ini kan jadi bingung ini. Ini yang digunakan yang mana? Ini loh, Bu, nomor 2 ini coba cek lagi.
Dicek lagi. Setelah kurung itu tiba-tiba ada menjelaskan lagi gitu. Nah, Iya, Bu. apa seperti ini saja, tidak perlu rangkaian pola gerak satu. Jadi mereka itu nanti diberikan seperti penugasan ya, mungkin masuknya nanti bisa di kalau kita itu masuk C itu masih creativity ya, creativity. Jadi mereka itu bisa menciptakan pola gerak yang lain ya gitu ya. Tetapi di situ misalnya saya lebih setuju ketika yang ini menjelaskan cara gerak fisik kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan dan elakan itu ya. Tetapi nanti mereka itu mengkreasi sendiri gitu loh. Sehingga nanti akan lebih mudah ketika kita itu merumuskan apa? Merumuskan IPK. Misalnya menjelaskan apa, ya kan? Menjelaskan elakan dan sebagainya, mengurutkan misalnya gerakan itu misal ya. Ataupun juga menganalisis gitu. Itu mungkin akan lebih mudah gitu loh. Ya, atau seperti apa gitu. Monggo sih, mungkin ada pendapat yang lain. Siap, siap. Nanti coba saya baca ulang kalimatnya yang bulat ini, Bu. Ya, oke. Oke, kemudian ke bawah. Nah, ketika ini adalah SMP, maka materi pelajaran itu dimasukkan di situ. Materi regulernya apa, materi pengayaannya apa, materi remedialnya apa, seperti itu. Tidak hanya satu saja materi pembelajaran gitu, tapi tetap SMP itu dibagi itu. Ada reguler, ada remedial, ada pengayaan. Oke, metodenya tolong dicek ya. Inquiry itu masuk metode atau model? Tadi sudah dikritisi sama Pak Arif. Inquiry itu masuk di model pembelajaran. Model ya, Bu. Iya, oke. Resiprokal itu masuknya adalah di metode pembelajaran. Oke, kemudian ke bawah. Nah, sumber belajar ini perlu dispesifikasi, misalnya buku pegangan siswa, apa buku pegangan siswa itu. Ada enggak judulnya? Ada enggak? Ya, Bu. Halamannya Ada berapa? judulnya. Iya. Sekarang kan. Nah, misalnya 1 ya kan, atau A, e-book, 2 apa, muhajir, C-nya apa, video gitu loh Bu, biar lebih spesifik. Nah, untuk PPK-nya ya sebenarnya sudah ada sih yang di bawah gitu. Cuman ini ada pretesnya enggak kira-kira? Nanti yang akan dilakukan itu. Ada persepsinya enggak? Ini persepsinya masuk di mana? Persepsinya ada di mana? Belum ada. Wajib enggak ada persepsi itu. Kalau di penilaian ya yang itu masuknya di UKIN itu harus ada persepsi. Harus ada pretest. Ya. Nah, kemudian ini yang menjadi pertanyaan saya, ini pakai model apa? Kalau menetapkan masalah atau topik ini masuk apa? Inquiry atau problem? Kalau problem based learning itu kan seperti ada apa Pak? Ada stimulus ya? Iya. Iya. Atau pengelompokan gitu. Ini masuk di mana ini? Tolong dicek kembali. Ya. Iya. Kemudian ketika kita juga menggunakan pendekatannya adalah saintifik, bagaimana dari sintak itu kita bisa memasukkan saintifiknya? Misalnya menetapkan masalah atau topik yang akan diselidiki, di situ kan sebenarnya ini masuknya di mengamati kan? Itu belum masuk di sini. 5M-nya mana? Kalau tadi di mengasosiasi, mencoba, mengkomunikasi ada gitu. Tetapi itu untuk mengamati, menanya ada di mana? Iya, Bu.
Nah, itu yang perlu untuk nah. Kemudian apalagi Bu Septiana menggunakan LKPD enggak? Iya, Menggunakan. Bu, menggunakan LKPD, iya. Masuknya nanti di mana LKPD itu? Oke, itu saja. Ya. Iya, Bu. Kira-kira mak dimasukkan di mana? Tambah bingung apa piye iki? Iya. Tambah bingung. Ini Bu saya, Bu. Kemarin ini yang karena itu loh Bu, apa namanya, membuat lagi itu kan memulai dari nol. Jadi kemarin sudah ada masukan untuk memasukkan lagi itu mesti ada yang kelupaan gitu loh Bu. Dan menurut saya itu memang jelimet gitu loh Bu. Jelimetnya Kalau maksudnya bagaimana? kan gini, kemarin tuh memang sudah sih kayak seperti LKPD itu masih gimana, terus nanti pemberian apa yang kurang itu sebenarnya kemarin sudah ditambahi masukan dari teman-teman itu, oh ya ini nih kalau membuat lagi, nah itu kayak ada aja Bu yang oh iya gitu loh Bu, oh iya gitu loh Bu, nggak bisa langsung, ya memang sih membuat segini rumitnya itu memang ya lumayan. Ya, ini memang proses. Itu kan Iya namanya iya proses. Ketika kita tidak pusing misalnya ketika tidak bangun itu bukan proses itu. iya betul Bu. Gitu. Nah, kenapa kok saya tadi menyampaikan seperti itu? Karena kita tadi pendekatan kita pakai saintifik. Saintifik itu harus tetap kita munculkan. Sintak untuk model pembelajaran itu juga harus muncul. Bagaimana kita itu bisa menyesuaikan? Misalnya, ketika itu masuk di sintak A, ini saintifiknya apa? Pasti nanti akan ada gandengannya. Oh, ini mengamati gitu. Oh, ini menanya, ya kan? Oh, ini akan mencoba itu ada di sini gitu. Oh, itu akan mengasosiasi itu ada di sini gitu loh. Ya. Itu. Oke. Jangan pusing ya Bu Septiana ya. Iya Bu. sampai kadang itu kalau ada orang ngomong itu langsung saya kasih itu loh Bu, biar nggak lupa. Itu kalau ditulis di kertas tuh bingung Bu, naik turun, kadang kalau ada masalah langsung tak tulis itu. Nah, oke, kemudian untuk yang coba untuk yang penutup Bu Septiana. Penutup ya Bu. Pendinginan, oke. Untuk apa namanya rencana tidak lanjutnya mana? Untuk rencana tindak lanjut, ya Bu, belum ada ya Bu. Oke, kemudian begini, ketika kita memang 2 kali pertemuan, itu setelah 1 pertemuan itu tidak langsung penilaian hasil belajar enggak, tetapi pertemuan kedua apa, baru di bawahnya penilaian hasil dan sebagainya itu adalah setelah pertemuan kedua. Iya Bu. Ya. Kalau memang 1 kali pertemuan ya enggak apa-apa. Cuma tadi kan tugasnya adalah ada kreativitinya bagaimana mereka nanti diminta untuk membuat rangkaian. Terserah sih monggo seperti apa. Iya. Oke, itu. Oke, kemudian bawah. Nah, penugasan ini masih sampai sini aja ya? Sudah sih Bu, masuk pada media. Iya, tapi RKPD-nya belum tapi. Belum Bu. Urutannya tahu Bu. Sesuai urutan ya Bu. RPP baru media ya Bu. Ya Bu Farida ya. Yuk RPP bahan ajar. Oh, bahan ajar. Oh iya ya Bu. Ya enggak apa-apa sih ya, monggo sih. Cuman kan biasanya kan RPP dulu bahan ajar, RKPD media baru instrumen. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting kan nanti dilengkapi gitu untuk 5. Iya Bu. Gitu ya? Iya, siap Bu. Oke. Nah, kalau pengayaan itu kan mestinya materinya akan lebih sulit ya Bu Septiana ya? Iya Bu.
Ini kalau hanya mencari artikel dari majalah tentang gerakan pencaksilat itu cukup ya? Udah ya, Bu? Lu saya hanya tanya gitu kan. Biasanya di lapangan seperti itu ya, Bu. Daripada bulat ya langsung aja. Kemudian Iya. remedialnya apa kira-kira? Ini masih kebugaran jasmani loh remedialnya. Iya. Remedialnya. Nah, ini Bu, belum, Bu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika remedial itu apa sih sebenarnya yang memang itu mereka masih belum mencapai KKM. Apakah di pengetahuan ataukah di keterampilan. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan semuanya adalah di pengetahuan. Apakah mereka secara keterampilan mereka sudah bisa menguasai? Ya, karena begini, ketika pemanfaatan tutor sebaya pun nanti mereka tetap akan diberikan penilaian. Itu. Iya. Ya. Oke, semangat ya Bu Septiana ya. Semangat, Bu. Kok lemes ngono? Semangat, Bu, semangat. Ya, semangat. Semangat, Pak Hasan. Ya. Pak Arif. Semangat. Pak Ilyas. Oke, mungkin itu ya Bu Septiana dan yang lain juga mohon untuk disesuaikan gitu. Yang pasti saya tidak menyalahkan apa yang sudah dibuat gitu, tapi saya hanya meluruskan kira-kira apa yang perlu untuk ditambahkan gitu. Karena yang pasti itu tadi saya sampaikan, apa yang kita tulis itu kan harus sinkron gitu. Karena apa? Yang namanya IPK itu kan akan mempengaruhi dari banyak hal ya. Bagaimana kita merumuskan tujuan, bagaimana kita menentukan materi sampai kepada kegiatan pembelajaran dan sampai ke instrumen. Itu ya, itu yang menjadi pegangan. Oke. Jadi ketika nanti kita juga presentasi, mungkin kita juga besok presentasi lagi gitu. Siapa yang besok presentasi? Pak Taufik sama Pak Azhar ya? Ya Pak Azhar. Oke, berarti besoknya lagi Pak Edi dan Pak Ilyas. Nah, saya memberikan pilihan. Kita tetap malam atau bagaimana? Malam, Bu. Malam. Tidak apa-apa. Agak sore ini aku jam berapa? Saya tuh kadang-kadang habis maghrib tuh baru pulang. Gimana? Habis maghrib, nanti nabrak Isya. Gitu kan? Ya, 6:30 berarti ya, 6:30 saja ya. Siap, Ya, Bu. 18.30 lah. Nanti kan biasanya makan malam dulu, nanti lapar. Iya. Ya. Oke. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan, silahkan. Sebelum kita selesai. Bu, besok presentasi apa? Nasi RPP kan? Besok Ya, presentasinya silakan, masih Pak Taufik itu sampai di mana gitu loh. Silakan dipresentasikan. Kalau sampai keseluruhan ya enggak apa-apa. Sampai LKPD ya enggak apa-apa. Sampai bahan aja juga enggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat urutannya hari ini LKPD kan? Oh enggak sih, hari ini masih RPP gitu. Besoknya kan LKPD kan? Jadi bukan media ya Bu Septiana ya? Oh enggak salah gitu. Itu ya Pak Taufik ya. Pak Azhar siap? Ini di mana Pak Azhar? masih di sekolah, Bu. Waduh. Lagi dulu Pak masih di sekolah. Tidur sekolahan enggak toh? Nginap di sekolah, Bu. Oke, semangat luar biasa semangatnya gitu. Jadi, pengen tahu Pak Azhar, semangat Bu Farida. Pengen tahu suasananya sekolahnya Pak Azhar kalau malam gimana ya, Bu? Dibuka coba Pak kameranya Pak Azhar. Pak Azhar coba dibuka kameranya Pak yang Azhar. takut sama Pak Azhar.
di karate. Loh, belum mandi paling Pak Azhar tadi, kok masih seragam? Seragamnya masih sama. Rambutnya sudah klimis, Bu. Iya, tapi masih seragaman ini loh. Oke ya, baik, yang pasti tetap semangat ya. Dan kalau memang malam ya kita usahakan malam. Karena kalau siang pun kadang-kadang juga tidak efektif karena ada yang tidak bisa gitu. Dan biasanya juga disambi untuk ngajar seperti Pak Hasan kemarin kan juga sambil ngajar gitu. Akhirnya tidak fokus apa yang menjadi masukan gitu. Pada intinya adalah ini yang masukan gitu. Karena memang saya berharapnya adalah kita harus paham apa yang kita tulis ya. Kita harus paham bagaimana sih proses yang harus kita lakukan ketika kita itu menyusun perangkat. Bagaimana mulai dari awal ya, kemudian kita merumuskan IPK dan sebagainya. Itu yang memang perlu untuk diperhatikan semuanya gitu. Ya. Jadi Pak Arif, Bu Septiana, saya tidak menyalahkan apa yang sudah Bapak Ibu tampilkan malam ini, tetapi kami hanya memberikan masukan. Jadi Pak Arif tidak perlu terlalu muluk-muluk lah gitu loh, simpel saja, tetapi kita paham, siswa pun juga paham apa yang menjadi maksud kita, itu aja Pak Arif. Pak Arif terlalu muluk-muluk gitu. Nah itu yang kita harus bisa merumuskan. Gitu. Oke, ya enggak apa-apa, kan proses semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto dulu, karena Pak Azhar masih di sekolah. Pak Ilyas ini jaringannya yang susah ini. Oke, ayo gayanya bagaimana Bu Septi? Kan yang ibu-ibu, yang perempuan biasanya kan lebih banyak gaya gitu ya. Pak Hasan saja kan, Pak Hasan gayanya yang biasanya cool gitu ya. Susah senyum sepertinya, enggak ya Pak Hasan? Gimana Pak Hasan? Orang bela diri emang. Orang bela diri. Oke, silakan Pak Hasan, bagaimana gayanya? Saya kehabisan gaya. Ayo, nggak selesai ini sudah ngantuk semua itu Pak Edi, itu sudah merah itu matanya. Ayo Pak Taufik. Nesa Bu, selangkah lebih depan. Oh gini, oke. Oke, 1, 2, 3. Senyumnya Pak Hasan dikumus tinggi itu kok. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut lagi. Terima kasih, Bu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam 18.30 ya. Oh, siap, Bu. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik sudah ngantuk. Semuanya sudah ngantuk sepertinya. Asal jangan tetap jaya dalam tantangan, Pak. Ayo buyar sudah malam. Lanjut. Ya. Oke. Saya baru masuk ke mode Bu Farida 180 derajat sama Pak Sudarso. Serius loh. Bukan saya yang ditanggapi, tapi saya yang duduk. Ini tadi sambil saya perbaiki juga tadi, jadi di komentari juga kena juga. Yes. Oleh-oleh mana Bu Sep? Aduh, mau dipaketin ya Pak, tutup tahun baru. Oke, baik Bapak, permisi dulu ya.
Silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Konsul. Ya. Tapi enak malam nih ya kayaknya ya. Nggak ganggu waktu belajar ya. Betul Pak, lebih enak malam kayaknya Pak. Nah, Meskipun kemarin sebenarnya kita pun harus 1,5 jam ya. Memang dijadwal 1,5 jam. Di Pak Darso ya 2,5 jam. makanya saya kaget tuh. Oh, Pak Rida cuma 1,5 jam, oh ternyata yang begitu. Iya, lihat di jadwal kemarin Bu Dian share. Paling itulah Pak tadi Pak, guru memberikan tugas ke siswa atau evaluasi ke siswa. Ya, kasih PR itu ya Pak. Ntar ya. Refleksi ini Pak, ini loh Pak. Misal refleksi ini misal kalau dalam praktek siswa itu disuruh mempraktekkan sekali lagi Pak di akhir Pak, nanti ramai-ramai mengasih tanggapan apakah ini benar atau enggak, gitu sih sebenarnya kalau refleksi. Misalkan semua siswa sudah praktek, semua siswa sudah praktek kan dalam pelajaran poli lah, misal nanti di akhir di kegiatan penutup guru nampilkan lagi satu siswa, jadi ramai-ramai siswa mengkoreksi ini gimana gerakannya, apakah sudah benar atau salah. Itu sih kalau saya, pemahaman saya tentang refleksi. Mendemonstrasikan ulang ya. Iya, itu Pak. Berarti dipilih satu murid yang gerakannya kategori bagus terus mendemonstrasikan ulang gitu Pak ya. Bisa jadi Pak. Kalau saya sih acak ya sih, kalau dalam keseharian saya diacak, nanti siswa yang menilai, mereka rame-rame juga yang benarkan. Oh ini salah, oh ini salah. Seperti itu sih. Siap. Karena masih banyak perubahan mode pada sosok Bu Farida. Itu saya bilang, yang penting menang tampilan dulu. Buat yang baru. Nggak bisa dulu, sekarang sudah berlaku tampilan dari Bu Farida Pak. Kalau Pak Nggak berlaku. Pak Darso tampilan bagus dulu. Iya, kalau Pak Darso ya mungkin bisa. Kalau ini Bu Farida satu kata tidak dipahami Bu. Sudah. Gak apa-apa sih. Pelajaran kita nanti ke-3 sampai ke-8 mungkin lebih mudah gitu kan. Udah ada titik terang seperti ini kan lebih mudah. Untuk Bu Farida perangkat keberapa dan keberapa ya? 2 dan berapa? Belum ada ya? Oh, selang-seling Pak, selang-seling. Oh, setelah Pak Darso, Farida. Pak Darso lagi, Farida lagi, seperti itu mungkin Pak. Oh, Bu Nani enggak dapat ya? Nani khusus kelompok A Pak. A Bu Nani, Bu Sas sama Pak Anung. Anung kelompok C. Panduannya aja sih Pak, ada Pak, buat sih belum. Kalau panduannya ada Pak, panduan. Oh iya nanti Pak. Anu Pak, Pak Hasan bisa saya lihat RPP-nya sebentar, saya mau menyesuaikan juga dengan RPP ku saya yang untuk ini, untuk yang sudah dikoreksi sama Bu Farida. Oh saya belum nampil tapi Pak. Oh belum nampil ya? Belum.
Berarti Pak Ari. RPP-nya, Pak, saya mau lihat, saya mau penyesuaikan dengan RPP saya dan mau kasih tambahan-tambahan, kasih sesuai dengan keinginannya Bu Farida. Itu ke saya. Ya. Iya, karena PPK itu penempatan PPK itu belum terlalu paham sih. Nggak apa sih Pak Edi, tampilkan apa adanya. Minta lebih enak malah nih Ibu, menurut saya sih. Tampilkan apa adanya. Berarti lebih simpel, lebih bagus gitu ya maksudnya Ibu ya. Iya. Tampilkan apa adanya. Ya betul. Karena itu tuh mempertanyakan apa yang ditampilkan. Kalau kita tidak menampilkan, biasanya dari kayak gitu. Oke, siap. Oke, siap, saya lanjut, Pak. Karena EGMP enggak tuh. Emang nggak nyambung sih Pak Arif. Tadi saya bacanya. Gimana? Bubar. Pak Taufik, siap besok tampil. Siap. Siap, Mak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Bersama saya.